Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 akan menjelaskan analisis korelasi produk momen persen. Saya Nurafis Junafian akan menjelaskan analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan bentuk analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, bentuk atau hubungan kausal, dan hubungan timbal balik di antara variabel-variabel penelitian. Selain itu, analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel bebas atau beberapa variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat melalui analisis koefisien determinasi. Apabila terdapat hubungan antar variabel, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Dari analisis korelasi ini dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut, yaitu merupakan suatu hubungan kebetulan atau memang hubungan yang sebenarnya. Jenis statistika uji hipotesis korelasi merupakan korelasi sederhana atau bivariat, korelasi ganda, dan korelasi parsial yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk mengetahui tingkat keratan linear antara kedua variabel yang nilainya dipengaruhi oleh skala atau satuan pengukuran pada X dan Y dengan menggunakan rumus R, menghasilkan koefisien korelasi akan diperoleh kemungkinan pancaran data yang diwakilinya sebagai berikut. A. Nilai korelasi yang bernilai antara -1 dan 1 yang menunjukkan korelasi sempurna. B. Nilai R yang menunjukkan korelasi positif atau negatif yang menunjukkan hubungan kedua variabel. C. Besarnya nilai R menunjukkan keratan hubungan linear antara dua variabel. Analisis korelasi banyak jenisnya. Ada 9 jenis korelasi, yaitu ada korelasi persen produk momen, korelasi rasio, korelasi Spearman-Rank, korelasi berserial, korelasi poin berserial, korelasi pi, korelasi ultrak-korik, korelasi kontingensi, dan korelasi Kendall-Tau. Untuk mengetahui korelasi yang akan digunakan, semua tergantung pada jenis data yang dihubungkan. Lalu ada korelasi produk momen persen. Korelasi produk momen persen atau dengan simbol R, ini paling populer dan sering digunakan oleh mahasiswa dan peneliti. Korelasi ini dikemukakan oleh Carl-Pearson tahun 1900. Fungsi dari korelasi ini adalah mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen. Teknik analisis korelasi produk momen persen ini termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval dan rasio dengan persyaratan tertentu. Sebagai contoh adalah ketika data dipilih secara asak atau random, termasuk datanya berdistribusi normal, data yang dihubungkan dengan pola linear atau data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama atau sesuai dengan subjek yang sama. Jika semua syarat itu terpenuhi, maka korelasi ini dapat digunakan. Namun, jika salah satu tidak terpengaruhi, maka analisis ini tidak dapat digunakan. Adapun rumus dari korelasi produk momen persen adalah sebagai berikut. N sigma XY dikurangi sigma XY dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Korelasi produk momen persen ini dilambangkan dengan ketentuan bahwa nilai R tidak lebih dari harga atau -1 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1. Apabila nilai R sama dengan -1, artinya korelasinya negatif sempurna. Jika R sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi, dan apabila R sama dengan 1, berarti korelasinya sangat kuat. Sehingga arti harga R akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai R sebagai berikut. Interval koefisien 0,80 sampai 1, tingkat hubungannya sangat kuat. Interval koefisien 0,60 sampai 0,799, tingkat hubungannya kuat. Interval koefisien 0,40 sampai 0,599, tingkat hubungannya cukup kuat.
Interval koefisien 0,20 sampai 0,399 tingkat hubungannya rendah. Interval koefisien 0,00 sampai 0,199 tingkat hubungannya sangat rendah. Lalu saya akan menjelaskan koefisien determinasi atau R. Setelah diuji pada korelasi produk momen person, kemudian nilai R itu sendiri bisa digunakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y. Artinya pada koefisien determinasi ini bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel Y dipengaruhi oleh variabel X yang diujikan pada data tersebut. Koefisien determinasi bisa dinyatakan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas atau X dalam menyatakan varian dari variabel terikatnya atau Y. Secara sederhana, koefisien determinasi ini dihitung dengan mengkuadratkan nilai korelasinya atau R sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Yaitu R sama dengan R kuadrat dikali 100%. Keterangannya, KD atau R besar itu adalah nilai koefisien determinasi dan R kecil adalah nilai koefisien korelasi. Penggunaan R² atau R kuadrat sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias karena jika ingin memperoleh model dengan R tinggi, seorang peneliti dapat dengan sembarangan menambahkan variabel bebas dan nilai R akan meningkat. Tidak tergantung apakah variabel bebas itu berhubungan dengan variabel terikat atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan menggunakan adjust R². Interpretasinya sama dengan R², akan tetapi nilai adjust R² dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru. Tergantung dari korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel terikatnya. Nilai adjust R² dapat bernilai negatif, sehingga jika nilainya negatif, maka nilai tersebut dianggap nol. Atau variabel bebasnya sama sekali tidak mampu menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengujian hipotesis atau JT. Setelah hasil korelasi kemudian dilanjutkan dengan R atau determinasi. Maka langkah selanjutnya adalah dengan pengujian signifikansi. Hal ini berguna apabila peneliti ingin mencari makna dari hubungan atau korelasi antara variabel X terhadap variabel Y. Adapun untuk rumus ujinya adalah dengan uji T, yaitu sebagai berikut. T hitung sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Keterangannya, T hitung adalah nilai T, R adalah nilai koefisien korelasi, dan N adalah jumlah sampel. Saya Fauzan Permana Haji. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal korelasi produk momen person. Di sini contoh soal jika diketahui data sebagai berikut. Di sini ada tabel, ada motivasi X dan prestasi Y dengan jumlah sampel 10. Pertanyaannya, hitunglah nilai R atau korelasi produk momen person dalam data tersebut. Untuk yang B-nya, bagaimana nilai koefisien determinasinya? Untuk yang C, ujilah hipotesis apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi dalam data tersebut. Di sini penyelesaiannya, untuk yang A gunakan tabel penolong seperti ini. Untuk di sini ada XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Untuk mencari nilai XY-nya ini pada sampel pertama ini sampel X-nya ini 64 dan Y-nya 20. Kita kalikan 64 dikalikan dengan 20 hasilnya 1280. Untuk sampel keduanya ini X-nya 61 dan Y-nya 16. Kita kalikan 61 dikalikan dengan 16 hasilnya 976 sampai ke sampel ke-10 dengan X-nya 63 dan Y-nya 26. Kita kalikan dengan hasil 1638. Untuk mencari X kuadratnya, di sini pada sampel pertama X-nya 64 kita kuadratkan, maka 64 dikalikan 64 hasilnya 4096. Lalu sampel keduanya ini X-nya 61 kita kuadratkan, maka 61 dikalikan 61 hasilnya 3721. Terus sampai ke sampel ke-10 X-nya ini 63 kita kuadratkan, maka hasilnya 3969. Untuk mencari kuadrat ini, maka
pada sampel pertama Y-nya ini 20. Kita padatkan, maka 20 dikalikan dengan 20 hasilnya 400. Setelah itu sampel kedua Y-nya ini 16, kita padatkan, maka 16 dikalikan dengan 16 hasil 256. Terus sampai ke sampel ke-10 dengan Y-nya ini 26, kita padatkan, jadi 26 dikalikan 26 hasilnya 676. Setelah itu kita tinggal jumlahkan aja nih seluruhnya, maka kita dapatkan sigma X nya 725, sigma Y nya 300, sigma XY nya 22.914, sigma X kuadratnya 53.979, dan sigma Y kuadratnya sama dengan 10.102. Maka dari tabel di samping bisa diselesaikan melalui rumus berikut ini. Di sini kita tinggal masukkan aja. Untuk N nya jumlah sampelnya 10, maka sini 10 dikalikan dengan sigma XY. Sigma XY nya ini 22.914. Kita masukkan dikurang sigma X. Sigma X nya ini 725 dikalikan dengan sigma Y 300 dari sini. Setelah itu N nya 10, sigma X kuadratnya di sini sigma X kuadratnya 53.927 dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Sini sigma X nya 725 yang dikuadratkan dikali dengan N nya 10, lalu sigma Y kuadratnya 10.102 dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan. Sini sigma Y nya 300, kita kuadratkan. Sini bang hitungannya, maka 10 ini dikalikan dengan ini hasilnya 229.140 dikurang dengan ini dikalikan dengan ini hasilnya 217.500. Setelah itu ini dikalikan dengan ini hasilnya 539.790, lalu ini 725 kuadrat hasilnya 525.625. Setelah ini dikalikan dengan ini hasilnya 101.020, terus 300 kuadrat ini hasilnya 90.000. Maka ini dikurang dengan ini hasilnya 11.640, ini dikurang dengan ini hasilnya 14.165, lalu ini dikurang ini hasilnya 11.020. Terus ini dikalikan dengan ini hasilnya 12.493,93. Nah setelah itu ini dibagi dengan ini hasilnya, hasil R nya adalah 0,93, atau hasil korelasi produk momen persennya ini adalah 0,93. Setelah itu untuk yang B nya kita cari koefisien determinasinya. Sini kan R kuadrat, tadi untuk nilai R nya itu sama dengan 0,93, kita kuadratkan, maka hasilnya 0,86. Setelah itu 0,86 nya ini kita kalikan dengan 100, maka hasilnya 86%. Maka nilai koefisiennya adalah 86%. Setelah itu yang C-nya kita uji hipotesis. Sini ada sekitar 6 langkah. Yang pertama itu menentukan uji hipotesis. Ini H0 ya. Apabila korelasinya sama dengan 0, maka tidak ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Lalu HA nya, jika korelasinya tidak sama dengan 0, maka ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Lalu untuk yang kedua ini taraf signifikasinya ini menggunakan 0,05 atau 5%. Langkah ketiganya itu menentukan statistik uji dengan rumus T hitung seperti ini. Lalu keempat menentukan daerah penolakan atau kriteria uji. HO ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. 5 untuk perhitungannya ini R nya sama dengan 0,93, dan maka T hitung sama dengan 0,93 akar 10 dikurang 2 per akar 1 dikurang 0,93 kuadrat. Maka T hitung sama dengan 7,25. 6. Kesimpulan, HO ditolak jika T hitung lebih dari T tabel.
Tadi T hitungnya sama dengan 7,25 dan T table 2,306. 2,306 ini didapat dari A nya ini tadi kan 0,05 dan N dikurang 2. Jadi tadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. N ini jumlah sampel. Maka kita cari pada tabel T di sini tadi kan ininya 0,05 dan ininya sama dengan 8. Maka kita temui nih hasilnya ini 2,306. Nah, jadi kesimpulannya karena T hitung lebih dari T table, maka HO ditolak, yang artinya ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.